melaporkan bahwa di pantai barat Sumatera dan pantai timur Sumatera yang waktu itu dikuasai oleh kerajaan Silifosi, semua sejarawan sepakat mengacu pada Sriwijaya. Silifosi, kerajaan Sriwijaya yang menguasai Pulau Sumatera, Semenanjung Malaka, dan beberapa wilayah di Thailand, Vietnam. Pada masa itu memang kerajaan besar beragama Buddha. Tetapi di pantai timur dan pantai barat Silifosi ini terdapat banyak komunitas Tasi. Tasi ini dulu diterjemahkan sebagai pedagang-pedagang Arab Muslim. Tetapi Kiai Haji Ahmad Baso melangkah lebih jauh. Menurut beliau, Tasi bukan hanya pedagang. Tasi adalah komunitas yang mapan. Seperti kita membayangkan adanya pecinan di zaman sekarang. Jadi itu pekerjaannya sudah macam-macam, bukan cuma pedagang. Maka Tasi di kota-kota di kerajaan Sriwijaya ini komunitas mapan, tinggal di dalam kompleks-kompleks khusus untuk mereka. Istilahnya kampung Muslim, kampung Arab, komunitas Tasi ini. Keberadaan komunitas Tasi ini akan memicu nantinya sesuatu yang memiliki bukti sejarah lebih konkret, yaitu Maharaja Sri Indrawarman dari kerajaan Sriwijaya berkirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz. Kita bisa membayangkan komunitas Tasi dari kesimpulannya Kiai Haji Ahmad Baso sudah ada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Tasi, kampung-kampung Arab Muslim di kota-kota pelabuhan milik Sriwijaya. Lalu tidak lama kemudian ada raja besar dari Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indrawarman berkirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu surat berikutnya datang di masa Umar bin Abdul Aziz. Di Oxford, bukti sejarah tentang hal ini, surat untuk Muawiyah sudah rusak, sulit dibaca. Tapi surat untuk Umar bin Abdul Aziz masih terbaca dengan jelas. Plus ternyata surat ini diabadikan oleh seorang ulama bernama Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dalam sebuah kitab berjudul Al-Iqdul Farid. Dalam surat itu berbunyi kira-kira demikian. Dari Maharaja Diraja yang adalah keturunan 1000 raja, yang permaisurinya juga keturunan 1000 raja, yang wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau, yang di setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang di setiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai, yang di kandangnya terdapat 1000 gajah perang, yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal besar, kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan untukmu beberapa hadiah tanda persahabatan. Disebutkan yang dikirim waktu itu terdapat wewangian dari gaharu dan cendana. Terdapat pula berbagai rempah-rempah, kayu manis, kemudian juga kapur barus. Bapak Ibu mungkin sekarang menganggap kapur barus barang murahan, beli merek bagus gitu. Pada masa itu kapur barus komoditi yang sangat mahal di dunia. Dan kapur barus ini sudah diperdagangkan ribuan tahun sebelum Masehi dari pelabuhan Fansur atau pelabuhan Barus yang ada di pantai barat Sumatera. Sebuah penelitian mengungkap Fir'aun Mesir yang paling kaya
itu isi badannya yang dimumifikasi adalah kapur barus. Kalau Fir'aun yang lebih miskin, ya, maksudnya bukan miskin, yang tidak terlalu kaya mungkin rempah-rempah yang lain. Tapi Fir'aun terkaya seperti Seti, ya, kemudian seperti Meneptah, seperti Tutankhamun dan lain sebagainya. Ini Fir'aun kaya. Ini badannya di dalam ditemukan banyak residu kapur barus. Karena orang di mumi itu dulu Pak, bagian-bagian yang gampang bikin busuk dikeluarkan. Cairan otak dikeluarkan. Lambung, usus, paru-paru, jantung dikeluarkan. Jadi yang bisa bikin busuk itu dikeluarkan. Nah, kalau dikeluarkan harus diisi. Nah, yang dipakai untuk ngisi itu yang paling bagus adalah kapur barus. Jadi dulu kenapa Sumatera itu disebut Swarna Dwipa, pulau emas dan perak? Karena dulu konon orang Sumatera yang berdagang sampai ke Mesir menjual kapur barus tidak mau menerima bayaran selain emas. Dan dulu 1 kilogram kapur barus ya 1 kilogram emas Pak. Karena memang langka dan mahal. Oh sekarang kan sintetis, dulu asli dari pohon. Jadi ini kenapa saya menyebutkan hadiahnya Sri Indrawarman termasuk kapur barus. Malah ngisi-ngisi jetat, maksud hadiah mau kapur barus? Enggak ngisi-ngisi. Zaman itu larang tenan gitu. Kemudian tentu rempah-rempah seperti lada dan lain sebagainya itu dikirim sebagai hadiah. Kalimat berikutnya, kirimkanlah seorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Itu permintaannya. Pengiriman mu'alim, guru agama Islam ini terkonfirmasi dalam lagi-lagi kronik dinasti Tang. Tang Shi Lu, kronik dinasti Tang. Jadi dulu kekaisaran Tiongkok itu dari dinasti ke dinasti rajin mencatat peristiwa apa saja yang terjadi di kerajaan. Hari ini kaisarnya ngapain aja, itu ada catatannya. Maka dalam catatan dinasti Tang disebutkan kaisar dinasti Tang menghukum Raja Silifosi yang telah meninggalkan ajaran agama Buddha Mahayana dengan mendukung seorang bangsawan lokal, yaitu yang berasal dari Wangsa Sailendra. Sailendra Wangsa. Wangsa Sailendra ini selain berkuasa di Sumatera, nantinya terlebih dahulu telah berkuasa di Jawa. Dan nanti peninggalan akbarnya Wangsa Sailendra di Jawa diantaranya adalah Candi Borobudur yang beraliran Buddha Mahayana. Ternyata Kaisar dinasti Tang merasa terganggu kalau Raja Besar Sriwijaya beragama bukan Buddha Mahayana. Maka Cina, Tiongkok waktu itu mendalangi kudeta di Sriwijaya, mendukung dinasti Sailendra untuk menurunkan, mengkudeta Maharaja Sri Indrawarman yang diceritakan kemudian harus mengasingkan diri ke pedalaman Dharmasraya di Sumatera Barat. Sementara kerajaan Sriwijaya diambil alih oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Raja dari Wangsa Sailendra di Sriwijaya, di Srifosi, kemudian mengirimkan seorang zanji. Zanji itu budak berkulit hitam. Jadi dulu rupanya Umar bin Abdul Aziz ngirim mu'alim, guru agama ke Sriwijaya disertai 2 orang budak berkulit putih dan berkulit hitam. Untuk menunjukkan kebesaran Islam itu bisa dianut oleh siapa saja. Nah ternyata oleh dinasti Sailendra, budak yang berkulit hitam dikirim sebagai persembahan ke Tiongkok. Maka ada catatan pada masa kekaisaran dinasti Tang dikirimlah
seorang zans atau budak berkulit